Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan persekutuan antar keluarga GUPDI Jemaat Pasar Regi. Sebelumnya mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah berikan kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, Engkau juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan Pira hari ini saya beri judul yaitu Percaya kepada Tuhan. Saat ini kita masih dalam masa pandemi ya, yang belum juga berakhir. Dan akhir-akhir ini karena pandemi semakin meningkat, kita merasa khawatir, kita merasa takut, cemas, dan sebagainya. Namun hari ini kita akan belajar dari Raja Daud, yaitu kita akan baca dulu di dalam Mazmur 56. Saya akan bacakan. Mazmur 56, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan merupakan jenis mazmur puisi ya. Pada saat itu Daud dalam keadaan terjepit, di mana dia harus merendahkan diri sampai level yang terendah, yaitu dengan berpura-pura menjadi orang gila di hadapan musuhnya, yaitu di hadapan Raja Akis, orang Gat, orang Filistin ya. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel 21 ayat 12-13, yaitu tentang bagaimana Daud berpura-pura menjadi gila untuk bisa menyelamatkan dirinya. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa hidup Daud itu akan baik-baik saja tanpa masalah. Sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, Daud malah mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah di dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang sangat membenci Daud karena dia iri ketika rakyatnya lebih mengeluh-elukan Daud. Jadi Saul berniat untuk membunuh Daud. Sehingga pada akhirnya Daud harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya dia lari kepada orang-orang Filistin ya, di negeri orang Filistin itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Daud marah kepada Tuhan? Atau Daud menyalahkan Tuhan atas cobaan yang dia alami? Ternyata tidak ya. Kita akan belajar bagaimana Daud menyikapi masalah yang sangat berat yang dihadapinya.
Yang pertama adalah Daud datang dan berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 2a dikatakan, kasihanilah aku ya Allah. Nah, ini adalah ungkapan Daud ya. Daud dengan rendah hati datang dan berseru kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Daud juga menceritakan apa yang dialaminya kepada Tuhan ya. Daud menceritakan isi hatinya, menceritakan bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana semua orang ingin membunuhnya. Itu ada dalam ayat 2-3, kemudian dilanjutkan 6-7. Di sini Daud tidak mencari pertolongan kepada manusia, tetapi Daud meminta pertolongan kepada Allah, kepada Tuhan yang dia percaya, yang dia sembah. Sama seperti kita, mungkin saat ini kita menghadapi banyak masalah ya, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, takut kena COVID, takut bagaimana kehidupan perekonomian kita selanjutnya dan sebagainya. Nah, datang kepada Tuhan itu adalah teladan yang Daud berikan. Jadi bukan mengharap bantuan atau bergantung pada manusia, tetapi kita datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ceritakan semua masalah yang kita hadapi, sehingga kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang kedua yang dilakukan Daud adalah Daud percaya kepada Tuhan. Pernyataan percaya Daud kepada Tuhan di dalam Mazmur 56 ini diulang sampai 3 kali. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Berarti apa? Bahwa Daud sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah. Sikap Daud sangat jelas ketika dia takut, ketika dia khawatir, ketika dia cemas. Dia katakan, aku percaya kepada Tuhan ketika aku takut. Nah, kepercayaan dan iman Daud kepada Tuhan itu tidak bisa diragukan ya. Karena setiap masalah yang dihadapi oleh Daud, Daud selalu datang kepada Tuhan. Daud meletakkan semua harapannya, meletakkan semua hidupnya kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Karena dalam bait yang kedua itu Daud katakan apa? Bahwa Tuhan itu menghitung sengsaranya dan juga menampung air mata Daud di dalam kirbatnya. Dan ini ada lagunya juga ya, yang dinyanyikan oleh Gracia Epifania itu ya, bahwa Tuhan menghitung sengsara umatnya dan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Jadi Daud sungguh-sungguh tahu bahwa pertolongannya itu hanya datang dari Tuhan. Nah, dari sini kita juga belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar untuk beriman, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang berempati, bukan bersimpati saja, tapi dia berempati. Dia adalah imam besar yang sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena apa? Karena dia sudah menjadi manusia yang sejati dan juga menjadi Allah yang sejati. Jadi dia tahu ketika kita merasakan ketakutan, kecemasan, ketika kita merasakan banyak sekali masalah yang kita hadapi, itu Tuhan juga bisa merasakannya. Dan ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka sama seperti Daud, yaitu bahwa ia yakin, beriman bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Dan langkah Daud yang ketiga adalah Daud bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 ke-13 kita dapat membaca bagaimana Daud mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahkan Daud tidak lupa untuk membayar nasar yang sudah dia ucapkan di hadapan Tuhan. Tidak mudah untuk mengucap syukur ketika masalah masih ada dalam hidup kita. Tidak mudah untuk mengatakan terima kasih, mengucap syukur ketika apa? Kita belum mendapatkan jawaban atas semua permasalahan kita. Namun kita belajar dari Daud. Daud mampu untuk mengucap syukur meskipun pada saat itu Daud belum tahu pertolongan Tuhan. Tapi Daud mengimani. Daud mampu mengucap syukur dan yakin bahwa Tuhan pasti kasihkan jalan keluar. Sama seperti kita belajar untuk bersyukur.
Apapun keadaan kita, dalam keadaan suka maupun duka, kita belajar untuk mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, maka sebagian masalah kita itu akan terasa lebih ringan ya, akan seolah-olah terangkat ketika kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita alami. Mungkin kalau mengatakannya mudah, untuk menjalankannya tidak semudah ketika kita mengucapkannya. Namun dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, pasti kita mampu untuk belajar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih, dari sikap Daud ini kita bisa mempelajari 3 hal ya, untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Karena ketika Daud bermasalah berat saja, dia mampu untuk melewatinya. Maka kita belajar dari Daud tadi, bahwa kita datang kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, dan kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan singkat yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah ini boleh menjadi bekal dalam hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk meneladani sikap dari Raja Daud. Ketika dia menghadapi beban berat, dia mampu dan mempercayakan hidupnya kepada Engkau. Biarlah kami juga belajar untuk mempercayakan hidup kami seutuhnya di dalam Engkau. Apapun yang terjadi saat ini, permasalahan yang kami hadapi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, biarlah kami boleh menyerahkannya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami percaya Roh-Mu akan memateraikan firman-Mu dalam hati pribadi lepas pribadi. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.